Buya Hamka memiliki nama lengkap Haji Abdul Malik Kari Amrullah. Ia lahir pada 17 Februari 1908 di Maninjau, Sumatera Barat. Ayahnya adalah seorang ulama besar bernama Haji Rasul yang dikenal tegas dalam mendidik anak-anaknya. Sejak kecil, Hamka hidup di lingkungan agama yang kuat, tetapi ia juga memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar terhadap dunia luar. Saat masih muda, Hamka lebih suka membaca buku dan belajar sendiri daripada mengikuti pelajaran biasa di sekolah. Ia sering menghabiskan waktu di perpustakaan untuk membaca berbagai buku agama, sejarah, sastra, bahkan pemikiran modern Islam. Karena kegemarannya membaca, wawasannya menjadi sangat luas walaupun ia tidak menempuh pendidikan tinggi formal. Di usia remaja, Hamka pernah merantau ke Jawa. Di sana, ia bertemu banyak tokoh Islam besar dengan mulai belajar tentang dakwah serta perjuangan umat Islam. Pengalaman itu membuat pola pikirnya semakin matang. Setelah kembali ke Sumatera, ia mulai aktif menulis artikel dan berdakwah. Hamka dikenal dengan sosok yang sangat cerdas dalam merangkai kata. Ia tidak hanya menjadi ulama, tetapi juga seorang sastrawan terkenal. Novel-novelnya seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk dan Di Bawah Lindungan Ka'bah sangat populer karena berisi nilai agama, budaya, dan kehidupan manusia. Tulisannya menyentuh hati banyak orang karena menggunakan bahasa yang indah dan mudah dipahami. Indonesia merdeka, Hamka semakin aktif berdakwah di berbagai daerah. Ceramahnya terkenal tenang, bijaksana, dan penuh ilmu. Banyak masyarakat datang hanya untuk mendengarkan nasihatnya. Selain itu, dia juga ikut berjuang melalui organisasi Islam dan menjadi salah satu tokoh penting Islam dan dalam perkembangan pemikiran Islam modern di Indonesia. Namun perjalanan hidup Hamka tidak selalu mudah. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, ia pernah dipenjara karena dituduh terlibat dalam masalah politik. Walaupun berada di dalam penjara, Hamka tidak putus asa. Ia justru menggunakan waktunya untuk menulis karya besar berupa tafsir Al-Azhar, yaitu penjelasan Al-Quran yang sampai sekarang masih dipelajari banyak orang. Sikap Hamka saat di penjara membuat banyak orang kagum. Ia tetap sabar, tidak menyimpan dendam, dan terus berkarya. Bahkan setelah bebas, ia tetap berdakwah dengan penuh kedamaian. Karena itulah Buya Hamka dikenal bukan hanya sebagai orang yang pintar, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Sikap Hamka saat di penjara membuat banyak orang kagum. Ia tetap sabar, tidak menyimpan dendam, dan terus berkarya. Bahkan setelah bebas, ia tetap berdakwah dengan penuh kedamaian. Karena itulah Buya Hamka dikenal bukan hanya sebagai orang yang pintar, tapi juga memiliki akhlak yang mulia. Di akhir hidupnya, Hamka dipercaya menjadi Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI pertama. Ia wafat pada tahun 1981, tetapi karya dan pemikirannya masih dikenang hingga sekarang. Buya Hamka menjadi contoh bahwa ilmu, kesabaran, dan keteguhan iman dapat membuat seseorang dihormati sepanjang masa.